Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, pertama mari kita panjat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita kembali bisa berjumpa dengan tim pembela penegak keadilan. Dan saya Dedi Suwardi SE selaku pengacara, salah satu pengacara di dalam tim pembela penegak keadilan. Pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang akan kami lakukan dan apa yang sudah kami lakukan, terutama menanggapi perkembangan terakhir dari kasus dugaan ijazah palsunya Presiden ke-7 Joko Widodo. Untuk itu kami serahkan kepada Pak Koordinator, ke Dr. Tifa dulu pertama kali yang akan menyampaikan bagaimana pandangan beliau tentang menanggapi statement Rektor UGM yang terakhir itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sobat RH sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, baru 2 hari ini kita sama-sama mendengar pernyataan dari Rektor UGM terkait dengan persoalan latar belakang maupun ijazah dari Joko Widodo yang oleh Rektor UGM diakui sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Tetapi yang sangat menarik dan membuat kita semua tersentak adalah pengakuan dari Rektor UGM, Ibu Ova Emilia, yang secara jelas menyatakan bahwa Joko Widodo tidak menempuh program studi sarjana langsung, tetapi menempuh program studi sarjana muda. Padahal program studi sarjana muda selama 11 tahun dari sejak zaman beliau menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2014, kemudian terjadi kriminalisasi yang dialami oleh Bapak Bambang Tri, lalu kemudian 2022 Pak Bambang Tri lagi bersama Gus Nur dikriminalisasi lagi atas persoalan ijazah Joko Widodo. Tidak pernah tersebutkan sama sekali bahwa Joko Widodo pernah mengambil program studi sarjana muda. Bahkan pada tahun 2017 ketika Joko Widodo menghadiri acara reuni di Universitas Gadjah Mada, beliau juga tidak menyatakan bahwa pernah mengikuti perkuliahan dengan program studi sarjana muda. Setelah 8 tahun berlalu, baru kita tahu melalui pernyataan Dirtipidum Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 di dalam salah satu dari 34 dokumen yang dipresentasikan oleh Dirtipidum waktu itu, ada terselip beberapa dokumen, salah satunya yang bisa kita lihat pada jejak digital, registrasi tahun 1980 di mana seorang calon mahasiswa bernama Joko Widodo memang melingkari program studi sarjana muda atau SM dan kemudian diperkuat dengan dokumen berikutnya yaitu registrasi di tahun kedua yaitu tahun 1981, 1982 lagi-lagi Joko Widodo melingkari dengan program studi sarjana muda. Dan ini pernyataan dari Dirtipidum Bareskrim bersama dengan pernyataan dari Rektor UGM Ibu Ova Emilia sama-sama kontradiktif atau sangat berkebalikan dengan dokumen yang juga pada saat tanggal 22 Mei 2025 itu disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim di salah satu dokumen yang menyatakan bahwa Joko Widodo menempuh program sarjana yang diklaim atau kemudian diperkuat oleh Bareskrim dengan adanya surat kabar Kedaulatan Rakyat yang menyatakan bahwa Joko Widodo diterima di ujian masuk perguruan tinggi negeri waktu itu yaitu PP1 di Fakultas Kehutanan dengan nomor urut 14. Artinya dalam beberapa dokumen itu berarti ada yang palsu, berarti ada yang tidak otentik. Termasuk juga apa yang kemudian dinyatakan secara naratif tanpa memberikan dokumen-dokumen pendukung oleh Ibu Rektor UGM bahwa Joko Widodo menempuh program studi
sarjana muda. Bahkan pada saat saya, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Rismon Syanipar, yang pada tanggal 15 April 2025 secara koinsiden kami mewakili TPUA untuk bertemu dan berdiskusi dengan pihak Rektorat UGM. Pada waktu itu juga ada sekitar 20 orang petinggi, para wakil rektor maupun para petinggi dari UGM sama sekali tidak memberikan sebuah pernyataan satupun terkait dengan bahwa Joko Widodo pernah menempuh program studi sarjana muda. Bahkan pada pertemuan tersebut juga ada beberapa orang yang mengaku sebagai teman kuliah Joko Widodo, di mana mereka semua itu adalah mahasiswa program sarjana di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980. Padahal kalau Joko Widodo ini diterima di program studi sarjana muda, nomor satu adalah nama dia pasti tidak tercantum di Harian Kedaulatan Rakyat. Karena yang tercantum di Harian Kedaulatan Rakyat adalah calon mahasiswa program studi sarjana. Kalau seorang calon mahasiswa yang diterima di program studi sarjana muda tidak akan pernah namanya tercantum di Harian Nasional. Namanya hanya tercantum di kampus, kemudian dia menerima surat yang menyatakan bahwa diterima di program sarjana muda. Artinya di sini kembali lagi, justru dengan pernyataan dari Rektor UGM tanggal 24 Agustus 2025 semakin memperkeruh keadaan, bukan semakin memperjelas keadaan. Semakin memperkeruh, semakin membuat situasi menjadi jauh lebih rumit. Dan menurut dugaan kami, saya, Roy Suryo maupun Rismon Syanipar, karena kami tanggal 18 Agustus 2025 menyelenggarakan pre-launching dari buku kami, Jokowi's White Paper. Kemudian besok harinya di tanggal 19 Agustus 2025 kami bersama kuasa hukum kami di dalam tim pembela penegak keadilan bermaksud untuk bertemu dengan pejabat KIPID ya, pejabat pengelola informasi dan dokumen yang melekat pada UGM. Ternyata pada hari itu kami tidak bisa bertemu dengan pejabat tersebut. Justru dengan itu maka kami mendapat penguatan bahwa apa yang kami perjuangkan terkait dengan keterbukaan informasi dokumentasi publik yang dimiliki oleh Joko Widodo harus semakin diperjelas lagi. Karena pernyataan dari Rektor itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang perlu diperjelas. Nah, oleh karena itu maka kami akan melanjutkan langkah kami untuk semakin membuka dan kemudian kami juga akan menuntut kepada Komisi Informasi Keterbukaan Publik dan sekaligus juga nanti kami akan langkahkan apabila UGM tidak juga memberikan dokumen-dokumen yang memperkuat dari persoalan ijazah palsunya Joko Widodo ini, maka kami akan menggugat juga KIP maupun juga kami akan bersurat kepada Presiden dan DPR. Nah, langkah-langkah selanjutnya akan disampaikan oleh koordinator tim kuasa hukum dari tim pembela penegak keadilan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan apa dikatakan oleh Dr. Tifa. Ya kan, sebelumnya saya akan beritahukan bahwa tadi pagi ya tanggal 25 ya. Tanggal 25 Agustus ini kami kembali ke Propam dengan memasukkan surat keberatan dengan jawaban Propam terhadap surat pengaduan dan permohonan audiensi kami. Kenapa demikian? Karena di surat kami yang pertama pengaduan, kami itu mengadukan Karwasidik dalam hal ini sehubungan dengan surat yang dikeluarkan, yaitu surat SP3D yang hasil gelar perkara kemarin, ya kan, yang diinformasikan pada kami, yang menyatakan bahwa penghentian penyelidikan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dan sesuai dengan yang kami ketahui, baik di undang-undang maupun di peraturan yang berlaku yang bagaimana ya, itu tidak disampaikan, ya kan. Yang jelas dari awal kami katakan bahwa pemeriksaan laboratorium pada taraf atau pada posisi Dumas itu
itu adalah pelanggaran Perkap, peraturan Kapolri. Nah, itulah peraturan yang berlaku. Dan itu tidak disinggung. Jelas kami tahu bahwa itu memang ada pelanggaran Perkap, khususnya Perkap nomor 10 tahun 2009, ya kan, tentang pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan TKP dan barang bukti melalui laboratorium forensik, khususnya pasal 10 dan pasal 79, 80 dan sebagainya. Itulah sebenarnya ketentuan yang berlaku. Dengan itu dilanggar, tapi statement yang dikatakan oleh surat tersebut mengatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi alasannya malah masalah barang bukti, bukan menyebutkan perincian dari ketentuan tersebut. Barang bukti itu seharusnya diujinya di pengadilan, bukan di dalam gelar perkara yang memasalahkan tentang prosedur dan SOP dari pemeriksaan laboratorium dan pemberhentian penyelidikan. Nah, surat yang kami dapatkan tanggal 7 Agustus yang kami terima baru kemarin, kira-kira 15 hari setelah itu, ya kan, itu menyatakan bahwa oleh Propam sudah dirujuk atau dimintakan untuk diproses di Biro Wasidik. Nah, ini menimbulkan satu pertanyaan. Kami melaporkan Propam itu bukan melaporkan penyidik atau penyelidik. Yang kami laporkan adalah institusi atau unit dari kepolisian itu sendiri. Oleh sebab itu kami laporkan di Propam. Tetapi diarahkan, dirujuk, ya kan? Dikatakan di sini bahwa telah dilimpahkan ke Biro Wasidik, Barreskrim Polri. Bagaimana mungkin kami melaporkan Biro Wasidik tetapi disuruh menindaklanjuti adalah Biro Wasidik. Oleh sebab itu kami keberatan dengan surat itu, tadi pagi kami ajukan. Kami ajukan, yaitu surat di sini dikatakan adalah, saya bacakan, yaitu kami ajukan pengaduan berikutnya, tapi pengaduan atas keberatan dilimpahkannya pengaduan dan permohonan audensi pedumas, yaitu kami ke Biro Wasidik. Ya, itu yang kami, dan diterima, ya kan, oleh Andika Novianto pada tanggal 25 Agustus 2025 tadi pagi. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kami akan sampaikan bahwa kami menyampaikan surat kemarin waktu di UGM, itu juga sudah direspon oleh UGM. Ini responnya ya, ini surat ini. Ya kan? Ya, yaitu tanggal 21 Agustus 2025 juga, yang mana semua dokumen yang kami mintakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu keterbukaan informasi publik, yang mana kita mengajukan ke pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi Universitas Gadjah Mada. Kami ajukan, yaitu sesuai prosedur kami ajukan, dan dijawab seketika bahwa mulai dari ijazah S1 dan sebagainya ya, itu semuanya telah diberikan pada Polda, dalam arti bukan dalam penguasaan UGM lagi, tapi sudah penguasaan Polda Metro Jaya. Ya, mulai dari ijazah S1, transkrip nilai, skripsi, registrasi sebagai mahasiswa, absensi, perkuliahan, kartu rencana studi, kartu hasil, bukti bayar dan sebagainya sesuai dengan permintaan kami. Dijawab bahwa ini adalah sudah dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Lah, dengan dasar surat ini, ya kan, kami akan mengajukan permohonan izin dari Presiden Republik Indonesia, dalam ini Pak Prabowo Subianto, ya kan, untuk memberikan izin untuk mendapatkan data-data yang kami minta di UGM, yang mana sekarang di dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Kenapa kami lakukan demikian? Karena itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya kan, kalau saya boleh bacakan juga undang-undangnya di sini yang mengatakan bahwa semua yang masuk di dalam proses kepolisian, pengadilan, kejaksaan, Mahkamah Agung, KPK, jika dalam proses hukum, KPU, bukan KPK, bukan KPU. Iya, KPK dan sebagainya, dalam proses hukum, ya kan, itu jika kita ingin mendapatkan, kita bisa mengajukan yaitu ke pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi
Polda Metro Jaya, tetapi harus mendapatkan izin dari Presiden. Oleh sebab itu, besok pagi kami akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Dan hal itu diatur oleh pasal 18 ayat 3 dan 4 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Jadi kami sesuai prosedur. Dengan izin Presiden nanti kami akan mengajukan permohonan ke pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi Polda Metro Jaya. Itu yang kami akan lakukan. Yang berikutnya, ya kan, sesuai dengan keterangan Dr. Tifa tadi, bahwa ada ijazah sarjana muda yang masih ditahan, masih dipegang, masih dalam penguasaan UGM. Oleh sebab itu kami ingin mengajukan lagi, bukan ingin mengajukan lagi, akan mengajukan lagi ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Universitas Gadjah Mada tentang ijazah sarjana muda tersebut. Karena hal itu sudah disampaikan, tersebar di publik bahwa ada ijazah sarjana muda. Yang mana di sini tidak disebut bahwa ijazah sarjana muda itu dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Berarti masih dalam penguasaan UGM. Oleh sebab itu kami ingin mengajukan surat kembali khusus untuk meminta ijazah sarjana muda tersebut. Saya rasa itu sudah. Oh ya, kami sudah mengajukan hampir sebulan yang lalu, yaitu untuk RGP umum ya. Rapat gelar pendapat umum di DPR RI, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban maupun respon yang jelas. Sedangkan proses hukum di Polda sekarang ini sudah dalam proses yang maraton. Oleh sebab itu, minggu depan, insya Allah, kami akan datang langsung ke Komisi 3 untuk mempertanyakan, bahkan untuk meminta untuk diseriusin. Karena ini sudah masalah nasib orang. Ya, dan jelas bahwa masalah ini bukan hanya masalah 12 orang yang sekarang lagi diproses di Polda, tetapi juga sudah merupakan isu nasional. Jadi sudah merupakan masalah bangsa Indonesia. Jadi tidak boleh artinya diabaikan begitu saja. Ya kan? Sebagai Komisi 3, sebagai lembaga yang kompeten, lembaga yang harus menindaklanjuti masalah ini, ya kan? Sebagai penengah, sebagai apapun juga, kami mohon untuk segera diadakan RGP umum, dan harapan kami dihadapkan dari semua pihak terkait, termasuk dari kepolisian, termasuk dari pihak Joko Widodo, termasuk dari pihak pelapor-pelapor pendamping yang tidak jelas itu semua. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan, boleh? Ya. Ya, baik. Ini sudah menjadi sebuah agenda juga bagi kami, karena sebetulnya tanpa saya yakin ya, kami yakin bahwa beliau ini tidak sadar sebetulnya sedang membuka sebuah wacana baru ya, artinya justru menimbulkan polemik baru. Karena beliau menyatakan bahwa Joko Widodo ini menempuh program studi sarjana muda. Dan artinya Joko Widodo di tahun 1980 itu menempuh perkuliahan di sarjana muda dan bukan di perkuliahan di sarjana. Dan inilah yang kemudian tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Abdullah Al-Katiri, jadi ada dokumen yang masih tertinggal di UGM, yaitu salinan sarjana salinan ijazah atau fotokopi ijazah sarjana muda dari Joko Widodo. Berikut juga dengan kartu rencana studi maupun transkrip nilai dari sarjana muda yang lebih valid daripada yang disampaikan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025. Nah, seandainya kita mengikuti kronologi dari sejak tahun 2017,
ketika Joko Widodo pada waktu itu hadir di acara reuni dan kemudian bicara di rapat akademik ya pada waktu itu, dia sama sekali tidak pernah menyebutkan tentang program studi sarjana muda, maka bisa disebut bahwa Rektor Ibu Ova Emilia ini melakukan kebohongan publik apabila beliau tidak bisa menampilkan salinan atau fotokopi dari ijazah sarjana muda yang dimiliki oleh Joko Widodo. Ya. 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 Yang jadi masalah adalah yang dilakukan rektor UGM ini kan seperti orang yang sudah ketahuan, Ya. mengatakan hal yang tidak sebenarnya kemarin, baru kemudian dia ngomong tentang sarjana muda. Ya. Kemarin tanggal 23 Agustus ya. Nah ini kan sebenarnya kan dia sekarang yang menyatakan yang benar seperti pernah sarjana muda, tapi hal yang masih meragukan dia ngomong sarjana muda dan sarjana. Ya, ya. Ada kemungkinan bohongnya juga, tapi yang kemarin ketika dia tidak pernah menyampaikan bahwa tentang sarjana muda itu adalah sebuah kebohongan. Makanya ada yang diusulkan karena dia adalah seorang guru besar, tidak hanya seorang rektor. Kenapa masalah ini tidak Dewan Etik? Dewan Etik, iya. Iya. Ya, ini saya mau menambahkan tentang persoalan transkrip nilai yang waktu tanggal 22 Mei 2025 itu disampaikan oleh Bareskrim ya. Karena sebagai seorang alumni UGM dan beberapa teman yang lain, terutama juga para peneliti kami, yaitu Pak Roy Suryo dan Pak Rismon Syanipan, juga kami mempertanyakan. Karena sangat ganjil dan apalagi kami memiliki transkrip asli dari lulusan Sarjana Kehutanan UGM tahun 1985 yang sangat berbeda dengan transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Bareskrim pada waktu itu. Jadi kalau Bareskrim itu ada 3 lembar transkrip nilai yang 2 lembarnya itu, 1 lembar itu isinya 122 SKS dan 1 lembar lagi isinya 88 SKS. Kalau jumlahnya 210 SKS. Itu sangat tidak mungkin ditempuh oleh mahasiswa apakah dia menempuh sarjana muda dan kemudian menempuh program sarjana. Pada waktu podcast di tanggal 23 Agustus 2025, di mana Rektor UGM itu ditemani oleh Wakil Rektor, kemudian ditemani oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, itu menyampaikan kerancuan lagi tentang transkrip nilai. Karena Dekan Kehutanan, Sigit Sunarto, menyatakan bahwa Jokowi menempuh program sarjana muda dengan menempuh 122 SKS, ditambah dengan 40 SKS untuk melengkapi program sarjananya. Ini kontradiktif, berbeda sekali dengan dokumen yang disampaikan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025. Jadi di sini jelas ada pihak yang melakukan kebohongan publik. Apakah Bareskrim dengan dokumen yang tidak valid ya, ataukah pihak rektorat dan dekanat UGM ini di podcast mereka tanggal 23 Agustus 2025 yang lalu. Dan ini jelas salah satu dari kedua pihak itu melakukan kebohongan publik dan ini melanggar apa, pidana? Kebohongan publik. Iya, jelas melanggar undang-undang, baik undang-undang pidana maupun undang-undang KIP ya. Dan ini jelas kita akan tindak lanjuti. Ya, terima kasih Dok ya. Terkait dengan rencana launching buku, bagaimana perkembangannya? Itu Dok, silakan. Ya, terkait dengan launching buku Jokowi's White Paper yang ini sudah mengguncang sampai Rektorat UGM juga terbata-bata melakukan podcast gitu ya dan konferensi pers. Jadi alhamdulillah Jokowi's White Paper ini sudah ongoing untuk menuju dicetak sampai pada 2000 piece, 2000 eksemplar sesuai dengan permintaan yang bertubi-tubi datang dari tidak hanya Indonesia tapi juga banyak dari negara-negara yang lain ya. Kemudian insya Allah kami akan melakukan grand launching selama 3 kali berturut-turut di Jakarta. Di tanggal 29 Agustus rencananya, tanggal 1 September dan tanggal 3 September nanti. Yang pertama adalah ada di sebuah venue, kemudian nanti ada di
gedung Arsip Nasional rencananya, kemudian nanti di salah satu universitas yang saat ini sedang katakanlah mencari waktu yang tepat. Kemudian selanjutnya kami akan ke Jogja dan Solo karena ada beberapa universitas yang sudah siap untuk melakukan seminar dan bedah buku terkait dengan Jokowi's White Paper ini. Kemudian kita untuk terkait dengan tadi pertanyaan bahwa apakah kita akan mengajukan, ya tentu saja ini akan kita segera tindak lanjuti, kita akan mengajukan kepada Dewan Guru Besar. Karena jelas ya bahwa Rektor UGM berani membuat sebuah pernyataan yang sangat berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim dan yang disampaikan oleh yang bersangkutan sendiri oleh Joko Widodo. Jadi kita harus konfrontir mana yang melakukan kebohongan publik. Antisipasi gangguan ketika launching daerah. Oh ya. Ya ini ada beberapa juga ya. Jadi ada kita sudah approach dengan salah satu venue dan ternyata venue tersebut juga menyatakan keberatan karena sudah mendapatkan semacam peringatan, warning. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi seperti pre-launching waktu di Jogja ya. Kita sampai pindah-pindah ke 3 tempat gitu ya. Dan kemudian ketika kita sudah memilih untuk satu tempat di UC, cafe shop ya, itu dimatikan, dilakukan teror. Sabotase ya dalam bentuk pemadaman listrik dan AC. Mudah-mudahan nanti grand launching bisa kita antisipasi dan nanti kami juga tentu saja akan berkonsolidasi kepada beberapa pihak ya untuk supaya acara grand launching tidak diganggu seperti yang terjadi pada waktu pre-launching tanggal 18 Agustus. Launching tetap tanggal 29 dan bagaimana cara memesan buku kalau seandainya memang pemirsa pengen memesan buku? Ya, kami sudah membuka kepada publik ya melalui WA, Blast maupun di beberapa channel termasuk RH Channel, Sentana, kemudian Langkah Update, beberapa channel yang lain, yaitu silahkan pemirsa peminat buku Jokowi's White Paper ini sudah masuk ke angka 2000 ya. Dan kami sudah sampaikan juga ya bahwa pada 2000 buku pertama akan mendapatkan tanda tangan langsung dari penulis. Nah, Anda silahkan segera menghubungi 2 nomor admin kami 0812-2207-9097 dengan Ibu Asti dan 0877-2589-0909 dengan Ibu Indah. Silakan, siapa cepat dia dapat untuk mendapatkan tanda tangan dari penulis. Ya. Admin kami 2, Ibu Asti 0812-2207-9097. Admin yang kedua adalah Ibu Indah 0877-2598-0909. Ya, ini karena launching itu ada sesuatu yang legal ya, bukan sesuatu yang melanggar hukum, maka kami juga akan persiapkan beberapa satuan keamanan, ya kan, baik yang kita bentuk maupun dari masyarakat pada umumnya. Karena masyarakat juga tidak mau adanya gangguan-gangguan sehubungan dengan launching sesuatu yang sifatnya tidak ada pelanggaran hukum. Untuk bedah buku, untuk launching buku itu adalah suatu yang lumrah, bukan suatu pelanggaran. Jadi siapapun juga yang melakukan hal-hal yang sifatnya mengganggu, apalagi secara fisik dan sebagainya, jelas kita akan laporkan kepada kepolisian, ya kan? Selain kita juga internal kita bentuk tim keamanan, karena sudah berpengalaman kami ya. Sebelumnya kami diganggu, walaupun secara official yang dia lakukan, begitu. Ada lain? Apakah pemeriksaan dokter Tifa itu sudah selesai? Karena Rismon itu diperiksa lagi hari ini. Iya, saya tidak tahu karena saya tidak mendampingi Rismon ya. Yang saya tahu saya mendampingi Egy Sujana dan dokter Tifa dalam hal ini karena saya dan beberapa teman ini adalah pengacara 2 orang tersebut. Yang mana dia ini, ya, dan kita konsisten ya dari awal karena ini adalah masalah ijazah. Oleh sebab itu dari awal jika ijazah itu tidak ditampilkan dan ditunjukkan yang mana jelas-jelas menurut UGM dan menurut dari pihak Polda sendiri bahwa ijazah itu sudah di dalam penguasaan Polda. Berarti kan ada di Polda.
Kalau memang ini adalah benar-benar penegakan hukum dan proses hukum yang wajar, apa salahnya ditunjukkan pada orang yang calon ditersangkakan, terlapor, calon ditersangkakan, ya kan? Apa salahnya? Mereka berhak tahu, karena mereka ini adalah orang yang dirugikan. Ya lucu kan, orang yang dirugikan dituduhkan sesuatu, tapi tidak boleh melihat sesuatu itu, ya kan? Makanya berkali-kali kami katakan ada banyak keanehan di sini. Dari awal ada orang menanyakan ijazah, malah disikapi dengan membayar lawyer. Berarti kan kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Orang bertanya kok bayar lawyer gitu loh. Kok hire lawyer? Berarti ada apa? Karena tidak ada pelanggaran hukum dalam bertanya ini. Kan begitu. Berarti diduga ada sesuatu yang disembunyikan. Itu logika awam aja, tidak perlu logika hukum. Ya. Apa? Ya, kami tambahkan bahwa ini serius banget ya masalah ini. Ya, kami tetap ingin meminta dokumen-dokumen yang dikatakan oleh UGM telah dikuasai oleh pihak Polda. Dan proses sesuai undang-undang itu akan kami perlakukan bahwa untuk mendapatkan dari lembaga hukum itu, karena ini dalam proses hukum, maka harus melalui izin. Izin dari siapa? Dari Presiden. Oleh sebab itu, kami akan minta izin pada Presiden untuk mendapatkan dokumen-dokumen itu. Dan kami yakin jika izin itu kami dapatkan, pihak Polda harus menunjukkan, karena yang meminta adalah pemimpin tertinggi di negara ini yang membawai baik itu kepolisian, TNI, dan yang lain-lain. Ya, kalau tetap diabaikan ya tidak tahu. Kalau seandainya itu izin Presiden tapi diabaikan, ya saya tidak tahu apa yang terjadi, begitu, pembangkangan atau apa, begitu. Ya, mungkin dilanjutkan oleh beliau. Ya. Baik, saya tambahkan ya. Jadi pernyataan dari Rektor UGM yang sangat kontroversial dan apa yang disampaikan oleh beliau ini justru malah menimbulkan polemik baru ya, karena ada sarjana muda dari Joko Widodo ini, dan jelas kami akan menuntut ya keterbukaan informasi publik itu. Karena dari surat yang sudah kami layangkan kepada Universitas Gadjah Mada, memang karena kami tidak tahu ya bahwa ada program studi sarjana muda yang ternyata diakui oleh Rektor UGM itu dijalani oleh Joko Widodo dan tidak ada di daftar di pengelola informasi dan dokumentasi utama yang menurut pengakuan yang sudah disampaikan melalui surat resmi dari Universitas Gadjah Mada, mereka juga tidak menyebutkan tentang ijazah sarjana muda. Oleh karena itu kami akan bersurat kembali, kami akan menuntut keterbukaan informasi publik dari Universitas Gadjah Mada dan selanjutnya khususnya kepada masalah ijazah sarjana muda ini ya. Jadi kami akan bersurat lagi dan kami tentu saja juga akan sampaikan kepada Presiden apabila memang UGM berkeberatan untuk menyampaikan ijazah sarjana muda Joko Widodo tersebut. Berikutnya adalah yang saya khawatirkan adalah mengapa pernyataan atau konferensi pers ataupun podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM beserta jajarannya itu sangat berdekatan dengan peristiwa pre-launching dari buku Jokowi's White Paper yang kami adakan tanggal 18 Agustus 2025. Kesan kami ya sebagai masyarakat, ada pihak yang sengaja membenturkan antara RRT, Roy Suryo Rismond dan Tifa dengan pihak Rektor UGM. Jadi seakan-akan Rektor UGM itu menjadi tameng yang diadu langsung head to head dengan kami. Dan bukannya dari pihak yang bermasalah ini, pihak yang dipertanyakan oleh rakyat Indonesia yang diduga melakukan pemalsuan ijazah ini, bahkan sekarang tambah lagi keberadaan dari ijazah sarjana mudanya kami pertanyakan dan kami akan tuntut keterbukaannya sampai dibuka. Jadi sekarang bukan lagi hanya satu ijazah yang kami pertanyakan dan kami akan tuntut keterbukaannya, yaitu ijazah sarjana dari Joko Widodo. Kami tambahkan lagi, kami juga akan menuntut adanya ijazah sarjana muda dari Joko Widodo. Sebab itulah yang menjadi peraturan dari seseorang yang saat ini ternyata diakui oleh Rektor UGM, mengikuti program sarjana muda, baru kemudian lanjut kepada program sarjana, berarti dia harus punya ijazah sarjana muda, dan itu sejak hari ini akan kami tuntut kejelasannya. Terima kasih. Ya, demikian tadi penjelasan dari Dr. Tifa dan rekan kami Habib Al-Katiri. Mudah-mudahan kita akan terus maju
menegakkan keadilan. Dan untuk itu kami mohon doa dari para pemirsa sekalian, semoga Allah meridhoi segala langkah kami semuanya demi tegaknya kebenaran dan keadilan di negeri yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren cadang lupa aku menutupnya. Kalau mau dia, karena udah selesai. Emang perlu dalami lagi ke saya? Lagi. Yang tadi sama beliau. Iya. Dielaborasi nih. Nah, kita udah Bukan tambahkan sendirian saya maksudnya. iya. Didalami lagi karena ini penting banget ini suasana. Bukan. Ya, bukan dengan pertanyaan antum nggak? Antum nggak tanya? Baiklah, memang di sini saya tambahkan ada beberapa hal. Masalah sarjana muda ini bukan masalah yang ringan ya. Artinya ada pengakuan akhir, ya kan, dari rektor sendiri bahwa memang ada ijazah sarjana muda. Ini satu isu yang baru, yang mana isu ini tetap akan kita tindak lanjuti, itu jelas, ya kan. Kemudian ada beberapa yang seharusnya pada waktu dekat ini yang kami akan lakukan, yaitu kami akan datang langsung ke DPR khususnya Komisi 3, ya, tidak menunggu undangan dari mereka. Kami akan datang langsung untuk meminta dengan sangat untuk dilakukan RGP, rapat dengar pendapat langsung, karena ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kami supaya benar-benar diadakan satu gelar atau satu audiensi atau gelar pendapat dengar pendapat di sana, yang mana agar seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia mengetahui apa yang terjadi. Karena gelar perkara kemarin itu tertutup, tidak diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi dengan diadakan audiensi di Komisi 3 DPR RI, maka akan memberikan satu informasi, memberikan satu keterangan sangat terbuka, terbuka-terbukanya, ya kan, agar rakyat Indonesia mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Karena sampai saat ini carut marutnya masalah yang sampai saat ini di mana-mana itu hanya karena ya Bapak Jokowi bertahan untuk tidak mau menunjukkan ijazahnya. Bahkan diberikan disita oleh Polda Metro Jaya, sehingga kalau ada orang bertanya kenapa ijazahnya lagi pada yang bersangkutan, akan dikatakan bahwa ijazahnya tidak ada di tangan beliau, tapi di tangan sudah dikuasai oleh Polda Metro Jaya. Bukan hanya ijazah, tapi juga dokumen-dokumen lain. Ya kan? Nah, tujuan kami besok untuk mengajukan surat izin ke Presiden Prabowo itu bukannya hanya karena kami pengaduan, tapi itu sudah merupakan amanat dari undang-undang itu sendiri, yaitu pasal 18 ayat pasal 18 ayat 3 dan ayat 3 dan 4, ya kan? Jika dalam proses hukum baik itu oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun KPK, maka untuk mendapatkan informasi itu, untuk mendapatkan dokumen-dokumen itu, kita harus mendapatkan izin dari Presiden. Dan insya Allah Presiden akan memberikan izin untuk kami mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, sehingga kami bisa mengkonfirmasi atau mencocokkan dengan dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Barreskrim kemarin. Nah, selain itu kami juga akan mengajukan surat untuk meminta dokumen khususnya ijazah yang dilegalisir ya pada KPU. Baik itu KPUD Solo, KPUD Jakarta maupun KPU Pusat. Karena setiap lembaga itu, karena itu lembaga publik yang tentunya
ada namanya pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kami akan mengajukan pada mereka untuk mendapatkan fotokopi ijazah yang dilegalisir yang digunakan waktu itu untuk persyaratan menjadi pejabat, yaitu menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Jadi kami dalam waktu dekat ini kami juga akan mengajukan agar supaya terang benderang, karena faktanya ijazah yang selama ini itu penggunaannya adalah yang sebagai wali kota, sebagai gubernur, dan sebagai presiden, itu semuanya ada di KPUD maupun KPU Pusat. Jadi kami mengajak, dan mereka harus sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 harus merespon permintaan kami tersebut. Jika tidak, kami akan memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terima kasih.